Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revisa Fitri dengan nomor NIM 2022-27010. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Unit 1, semester 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan YIN Box. Namun, tujuan saya di sini untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Manajemen Pendidikan Tinggi dengan menampilkan video materi pembelajaran dengan judul Pengelolaan Keuangan di Perguruan Tinggi. Nah, teman-teman, saya menanya nih, gimana? Kira-kira teman-teman udah pada tahu belum gimana cara pengelolaan keuangan yang baik di perguruan tinggi? Nah, kalau misalnya belum, simak video ini dengan baik-baik ya. Baiklah, adapun materi yang akan saya paparkan pada hari ini memiliki 4 rumusan masalah. Yang pertama, konsep dasar pengelolaan keuangan. Yang kedua, pengelolaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Dan yang ketiga, alokasi sumber daya menyesuaikan kebutuhan. Dan yang keempat, evaluasi kinerja pengelolaan keuangan. Konsep dasar pengelolaan keuangan perguruan tinggi merupakan salah satu aspek penting untuk melakukan proses pendidikan di perguruan tinggi yang kompleks sehingga melibatkan perencanaan anggaran yang cermat, di mana dana dapat dialokasikan untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengembangan infrastruktur. Selain itu, penting dalam pengelolaan arus kas untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi operasional seperti pembayaran gaji dosen dan staf serta pemeliharaan fasilitas. Hal ini juga penting untuk proses yang kompleks sehingga melibatkan perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan evaluasi terhadap sumber daya keuangan yang dimiliki di lembaga perguruan tinggi. Maka, penting untuk memahami prinsip-prinsip utama dalam perguruan tinggi, yaitu transparansi. Dalam perguruan tinggi, penting memiliki sifat terbuka dalam memberikan segala informasi tentang keuangan mereka terhadap semua pihak yang berkepentingan, seperti mahasiswa, dosen, dan masyarakat. Sehingga jika terjadi penyalahgunaan terhadap dana, maka pihak yang berkepentingan dapat mencegahnya. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu mengharuskan perguruan tinggi untuk bertanggung jawab atas setiap keputusan yang telah diambil terkait keuangan dan penggunaan anggaran yang telah ditetapkan. Hal ini juga mengharuskan mereka agar bisa menjelaskan dan mempertanggungjawabkan bagaimana dana yang telah digunakan. Dan yang ketiga, efektivitas, memastikan bahwa setiap anggaran yang ada benar-benar digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengembangan perguruan tinggi. Artinya, setiap pengeluaran harus mendukung pencapaian visi dan misi institusi dan efisiensi, sehingga pentingnya untuk melakukan pengeluaran yang bijak. Perguruan tinggi juga harus berusaha dalam meminimalkan pemborosan sambil tetap menjaga kualitas layanan pendidikan yang telah diberikan. Hal ini juga berkaitan di institusi YIN Lok Semawe. Terdapat beberapa bagian yang terlibat dalam pengelolaan keuangan perguruan tinggi, yaitu yang pertama, kuasa penggunaan anggaran. Bertanggung jawab atas penggunaan anggaran dan memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, pejabat pembuat komitmen memiliki tugas untuk membuat komitmen pengeluaran dan anggaran dan memastikan bahwa semua transaksi keuangan dilakukan sesuai dengan yang telah ditentukan. Dan yang ketiga, bendahara penerimaan dan pengeluaran mengelola semua penerimaan dan pengeluaran keuangan di perguruan tinggi. Mereka memastikan bahwa semua transaksi dicatat dengan baik dan transparan. Dan yang keempat, pejabat pengelola sistem pembayaran mengelola sistem pembayaran yang digunakan di perguruan tinggi, termasuk pengawasan terhadap proses pembayaran yang dilakukan. Yang kelima, dekan dan wakil dekan memiliki peran dalam pengelolaan keuangan di tingkat fakultas, termasuk pengawasan terhadap penggunaan anggaran fakultas. Dan yang keenam, ketua jurusan atau program studi terlibat dalam penggunaan pengelolaan anggaran di tingkat jurusan atau program studi, memastikan bahwa dana yang dialokasikan digunakan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan program. Dan yang ketujuh, gugus kendali mutu
berperan dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan mendukung mencapai mutu pendidikan yang diharapkan. Di setiap bagian memiliki peran penting dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan di institusi agama Islam Negeri Lok Semawe berjalan dengan baik, secara transparan dan akuntabel. Pembahasan kedua, pengelolaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek dapat mengatur strategi keuangan secara efektif. Pengelolaan jangka panjang dan jangka pendek lebih fokus terhadap pengelolaan arus kas dan kebutuhan likuiditas sehari-hari. Hal ini mencakup perencanaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera seperti pembayaran tagihan, gaji karyawan, dan biaya operasional. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa perguruan tinggi memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak tanpa mengalami kesulitan keuangan. Pengelolaan keuangan jangka pendek memang sangat fokus pada pengelolaan arus kas dan kebutuhan likuiditas sehari-hari. Yang pertama, mengelola arus kas melibatkan pemantauan dan perencanaan aliran uang masuk dan uang keluar. Hal ini penting memastikan bahwa ada cukup dana untuk memenuhi kewajiban finansial yang segera. Dan yang kedua, kebutuhan likuiditas mengacu pada kemampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan yang mendesak. Dalam hal pengelolaan keuangan jangka pendek memastikan bahwa ada dana yang tersedia untuk pembayaran tagihan, gaji, dan biaya operasional lainnya. Dan yang ketiga, perencanaan anggaran adalah membuat anggaran bulanan atau mingguan untuk membantu dan mengontrol pengeluaran dan memastikan bahwa pengeluaran tidak melebihi dari pendapatan. Yang keempat, mengelola utang jangka pendek seperti pinjaman atau kredit sangat penting untuk menjaga kesehatan keuangan. Hal ini termasuk memastikan bahwa pembayaran dilakukan tepat waktu untuk menghindari denda dan bunga yang tinggi. Dan yang kelima, investasi jangka pendek. Fokus utama adalah untuk pada likuiditas. Beberapa individu atau institusi juga dapat mempertimbangkan investasi jangka pendek seperti deposito, berjangka atau instrumen pasar uang untuk mendapatkan imbal hasil dari dana yang tidak segera dibutuhkan. Dan yang keenam, pemantauan dan evaluasi rutin, mengumpulkan dan mengeluarkan posisi keuangan jangka pendek, membantu dalam mengidentifikasi masalah sebelum menjadi lebih besar dan memungkinkan penyelesaian strategi jika diperlukan. Pengelolaan keuangan jangka panjang berkaitan dengan perencanaan dan investasi untuk mencapai tujuan keuangan yang lebih besar pendek yang baik dapat mendukung pengelolaan jangka panjang dengan menyediakan stabilitas keuangan yang diperlukan untuk investasi yang lebih besar dan berkelanjutan. Dengan demikian, kombinasi yang seimbang antara pengelolaan keuangan jangka pendek dan jangka panjang sangat penting untuk mencapai kesehatan dan keuangan yang optimal. Materi yang ketiga itu adalah alokasi sumber daya menyesuaikan kebutuhan. Nah, alokasi sumber daya keuangan merupakan proses penting untuk memastikan bahwa dana yang tersedia ini dapat digunakan secara efektif dan efisien untuk mendukung berbagai kegiatan perguruan tinggi. Perguruan tinggi juga harus mengalokasikan dana secara cermat, mempertimbangkan prioritas dan memastikan bahwa setiap program dan kegiatan ini mendapatkan dukungan yang memadai. Dukungan yang memadai di sini adalah mengelola anggaran dengan bijaksana dan memastikan bahwa dana yang tersedia dapat digunakan secara efektif dan efisien. Nah, sumber daya keuangan di sini berasal biasanya dari berbagai sumber. Yang pertama itu ada dari dana pemerintah, dari sumbangan alumni, dan juga pendapatan dari penelitian dan layanan diberikan. Dalam proses alokasi juga penting mempertimbangkan bahwa prioritas strategi institusi dapat meningkatkan kualitas pengajaran, pengembangan infrastruktur, dan juga dukungan bagi siswa. Selain itu, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan juga sangat penting untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan. Sangat penting dilakukan secara efektif dan efisien, ya, untuk memastikan bahwa alokasi dana yang tepat itu dapat mendukung semua aspek tridharma,
investasi dalam pengembangan kurikulum, fasilitas pembelajaran, dan juga kegiatan kemahasiswaan yang sangat penting untuk mencetak lulusan yang kompeten. Nah, dukungan terhadap penelitian juga merupakan inovatif, akan menghasilkan karya ilmiah berdasarkan kontribusi pada kemajuan ilmu pengetahuan. Dan program pengabdian masyarakat juga harus dirancang sesuai dengan yang telah diberikan agar memberikan manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan. Untuk materi terakhir itu ada evaluasi kinerja pengelolaan keuangan. Nah, di sini perguruan tinggi harus memastikan bahwa dana tersedia dapat digunakan secara optimal dan juga sesuai dengan tujuan institusi. Proses yang melibatkan analisis terhadap alokasi anggaran, penggunaan dana, dan juga pencapaian hasil yang diharapkan dari setiap program dan kegiatan. Nah, dalam melakukan evaluasi secara berkala, perguruan tinggi juga harus mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan agar mengukur efektivitas dan juga investasi dalam pengembangan kurikulum, fasilitas, dan juga penelitian dan pengabdian masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan keuangan di institusi IAIN Lok Sumawe juga melibatkan berbagai pihak. Yang pertama, ada kuasa pengguna anggaran atau KPA, pejabat pembuat komitmen atau PPK, dan bendahara yang masing-masing memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas. Yang kedua, ada standar operasional prosedur atau SOP yang diterapkan untuk berfungsi sebagai tolak ukur untuk menilai efektivitas dan efisiensi kinerja unit kerja keuangan. Dan yang ketiga, Lembaga Penjaminan Mutu atau LPM IAIN Lok Sumawe secara rutin melakukan monitoring dan evaluasi internal untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan rencana dan kebijakan yang telah ditetapkan. Nah, dari hasil evaluasi juga dapat menunjukkan bahwa meskipun terdapat tantangan dalam sumber daya dan pelatihan secara keseluruhan, maka pengelolaan keuangan IAIN Lok Sumawe juga telah menunjukkan kemampuan yang positif dengan fokus dan pada peningkatan kualitas layanan dan juga penggunaan anggaran yang lebih efektif. Secara keseluruhan, IAIN Lok Sumawe juga telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam pengelolaan keuangan yang baik yang diharapkan dapat terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian visi dan misi institusi. Dan setelah melihat hasil video materi pembelajaran, udah pada paham kan gimana cara pengelolaan keuangan yang baik di perguruan tinggi. Baiklah, itu aja penampilan saya pada hari ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, bye-bye.